Halo, namaku Feni dengan NIM 010512.018. Hari ini aku akan menjelaskan secara ringkas mengenai kremasi versus penguburan. Jadi secara historis, pemakaman keagamaan sebagian besar bertujuan untuk membantu almarhum dalam perjalanan mereka ke kehidupan berikutnya. Yang pertama adalah Buddha. Tidak ada upacara kematian atau pemakaman yang disepakati secara universal yang ditentukan dalam agama Buddha. Salah satu bentuk ritual kematian Buddhis yang paling terkenal adalah pemakaman langit Tibet atau penghamburan burung. Almarhum diintai di gunung untuk dimakan oleh burung nasar dan pemulung lainnya. Yang kedua adalah kekristenan. Gereja-gereja Protestan cenderung untuk menekankan perbedaan antara tubuh, jiwa, dan asumsi bahwa jiwa akan melanjutkan ke surga sementara tubuh tidaklah penting dan dapat dibuang secara permanen. Misalnya melalui kremasi. Gereja Katolik Roma masih mengajarkan bahwa orang mati dapat menjalani masa penyucian di api penyucian dan hal ini dapat dipersingkat dengan doa orang hidup. Yang ketiga adalah Islam. Karena Muslim percaya pada kebangkitan fisik, kremasi tidaklah dianjurkan. Pemakaman harus dilakukan secepat mungkin setelah kematian dan sebaiknya dalam waktu 24 jam. Bila penyebab kematian tidaklah pasti, maka penyebabnya harus ditentukan sebelum penguburan tiba. Yang keempat adalah Hinduisme. Sebagian besar umat Hindu dikremasi. Sebagian besar dari mereka menggunakan krematorium lokal. Namun tradisi menyatakan bahwa putra tertua dari almarhum harus menjadi orang terakhir yang menyentuh peti mati, sehingga umat Hindu dapat meminta untuk diizinkan menagih kremator. Idealnya jenazah yang dikremasi harus ditempatkan di Sungai Gangga di India. Tetapi karena semua sungai pada akhirnya terhubung, sungai ataupun laut sudah bisa diterima. Yang kelima adalah Yahudi. Orang-orang Yahudi cenderung dikuburkan daripada dikremasi karena percaya akan kebangkitan. Pemakaman dilakukan secepat mungkin setelah kematian. Almarhum akan dikubur dengan menggunakan talit atau selendang. Simpul yang mengelilingi almarhum mewakili berbagai hukum kitab suci dan simpul di sudut-sudutnya dapat dilepaskan sebelum penguburan untuk menunjukkan bahwa orang tersebut tidak terikat lagi oleh hukum. Yang keenam adalah Sikhisme. Sama seperti Hindu, Sikh percaya pada reinkarnasi. Ketika almarhum sudah sekarat, keluarga dapat berkumpul dengan membacakan himne damai atau sukmani. Orang yang sekarat akan mencoba merespon dengan menyebut nama Tuhan atau wahai guru. Kremasi harus dilakukan salam sehari dengan mengenakan pakaian tradisional khas Sikh. Jenazah dicuci dan dikenakan pakaian tradisional Sikh sesegera mungkin setelah kematian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Chandra dengan NIM 0105-12094 dari kelas Sejarah Pemikiran 1081. Sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai soal nomor 1, yaitu apakah alasan mendasar agama-agama yang berbeda-beda dalam memilih kremasi atau penguburan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kematian. Jadi kematian merupakan hal yang pasti terjadi pada setiap makhluk hidup dan merupakan hal yang tidak dapat dihindari maupun dipungkiri. Setiap kematian terjadi, maka anggota keluarga atau kerabat lainnya akan melakukan upacara kematian sebagai bentuk penghormatan terakhir. Upacara kematian yang dimaksud dapat dilakukan dengan proses kremasi atau proses penguburan. Dalam pelaksanaannya sendiri, masing-masing agama memiliki alasan berbeda-beda dalam memilih antara proses kremasi maupun penguburan. Bagi agama-agama seperti agama Hindu, Buddha, Sikh, dan lain-lain yang cenderung memilih proses kremasi, bagi mereka kremasi ini merupakan cara mempercepat meluburnya jiwa manusia kembali kepada alam. Kemudian juga keputusan Buddha yang memilih dikremasi didasari oleh tradisi upacara pemakaman India kuno, di mana pada masa itu masyarakat India memang biasa melakukan kremasi pada jenazah keluarganya. Selain itu juga kepercayaan masyarakat akan adanya hal mistis, seperti mereka beranggapan bahwa dengan memilih kremasi maka tubuh orang yang mati tidak dapat digunakan oleh roh-roh jahat untuk mencelakai manusia, juga merupakan salah satu alasan mendasar atas agama-agama ini memilih proses kremasi. Berikutnya, bagi agama-agama seperti Kristen, Katolik, Islam, dan lain-lain yang cenderung memilih proses penguburan, dalam agama Kristen dan Katolik sendiri, menguburkan jenazah merupakan salah satu karya belas kasih jasmani dan juga pencerminan atas Kristus sendiri.
Kemudian juga aturan pemakaman ini sudah diatur dalam kitab hukum kanonik yang menyebutkan bahwa umat beriman Kristiani yang telah meninggal dunia harus diberi pemakaman gerejawi menurut norma hukum gereja. Sedangkan dalam dunia Islam, uh, menguburkan jenazah dalam tanah itu bertujuan untuk menghindari atau agar jahat mayat itu tidak dapat diganggu oleh binatang dan juga menghindari bau busuk yang timbul dari jenazah tersebut. Baik dari agama Kristen, Katolik, dan juga Islam memperbolehkan adanya proses kremasi. Namun, tetap tidak boleh bertentangan dengan iman mereka dan juga apabila memang ada hal-hal yang mendesak, kremasi tetap diperbolehkan. Sekian dari pembahasan nomor 1, nomor 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Randy Kepuputan dengan NIM 010512000007. Hari ini saya akan menjelaskan konsep Tuhan di dalam agama-agama. Yang pertama adalah agama Kristen. Di dalam agama Kristen terdapat iman Kristen yang digambarkan dalam 3 kepribadian. Di antaranya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan yang diyakini oleh para pemeluk agama Kristen disebut dengan Yesus Kristus yang dianggap sebagai Sang Juru Selamat. Lalu yang kedua adalah agama Hindu. Dalam kitab suci agama Hindu yang biasa disebut sebagai kitab Weda, terdapat filsafat Advaita Vedanta yang dapat diartikan sebagai tiada duanya. Filsafat tersebut mengungkapkan bahwa Tuhan adalah inti dari beragam kehidupan yang terdapat dalam alam semesta. Umat dalam agama Hindu mengenal Tuhan mereka dengan sebutan Brahman. Brahman merupakan roh tertinggi yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun, yang tidak mempunyai titik awal maupun titik akhir, dan juga merupakan pencipta dan penghancur segala alam semesta. Yang ketiga adalah agama Buddha. Di dalam agama Buddha tidak ada sesuatu yang dinamakan Tuhan. Namun agama Buddha mengenal sebagai konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan dalam agama Buddha merupakan sesuatu hal yang tidak memiliki bentuk, tidak dapat tercipta, dan tidak menjelma. Lalu selanjutnya adalah agama Islam. Agama Islam meyakini bahwa Allah merupakan Tuhan yang tunggal, dipercaya sebagai sang pencipta yang paling kuat, dan mengetahui segala hal. Allah digambarkan sebagai sosok yang sangat bermurah hati karena sang pencipta dan penguasa seluruh alam semesta. Lalu yang terakhir adalah Konghucu dan Tao. Umat agama ini mempercayai bahwa Sang Di merupakan penguasa langit yang memiliki kedaulatan tertinggi. Mereka meyakini bahwa alam saling berhubungan dan di dunia ini dihuni oleh arwah-arwah leluhur mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya Brandon Hartanto akan menjelaskan hubungan dunia dengan agama-agama dikaitkan dengan penguburan dan kremasi menurut agama yang saya akan sebutkan. Pertama ada Hinduisme, yaitu mereka mempercayai bahwa hubungan kita dengan badan kita, jiwa dengan badan kita itu terpisah. Oleh karena itu, dia mempercayai bahwa tubuh kita bisa saja ketika kita meninggal akan hidup kembali di dalam tubuh makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu mereka sangat menghargai alam atau dunia di sekitar mereka. Kedua ada Buddhisme. Buddhisme mempercayai akan pada reinkarnasi. Oleh karena itu ia menyatakan bahwa orang perlu hidup sederhana dan menghormati siklus dan keseimbangan alam sehingga semuanya dapat berlanjut untuk generasi mendatang. Dan seluruh dunia itu akan mendapatkan manfaat dari tidak mengeksploitasi alam. Lalu ada pandangan dari agama Taoisme, itu ini bisa dibilang agama yang kosmosentris, yaitu ia mempercayai bahwa pusat dari pemikiran ini adalah pada alam, sehingga mereka sangat menghormati alam itu sendiri atau dunia yang mereka tinggali. Lalu selanjutnya ada Confucianisme, yaitu sama halnya dengan Taoisme, ia mempercayai bahwa pembangunan dan konservasi alam itu harus selaras. Dan antara kedua agama ini mereka sangat menghormati leluhur di dalam ritual-ritual keagamaan itu. Jadi ada kesamaan di situ. Lalu yang terakhir ada kekristenan, yaitu mempercayai bahwa kita sebagai umat Kristen mempunyai tanggung jawab mutlak kepada alam dan dunia yang kita tinggali, karena kita diciptakan sebagai manusia di dalam image God atau imago Dei, sehingga kita mempunyai tanggung jawab untuk merawat alam dan dunia
di sekitar kita sebagai manusia. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Halo, nama saya Fatia Mutiara Firsani dengan NIM 010512000009. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses kremasi dan pengkuburan. Kita mulai dari pengkuburan. Penguburan itu jika manusia dibiarkan saja dan tidak dikubur, maka akan muncul cairan yang menyebabkan bau busuk sehingga harus segera dikuburkan. Itu yang dipercaya. Nah, jika diciptakan dari tanah, maka juga harus kembali ke tanah. Beberapa agama percaya itu juga. Poin kedua, jika adanya pembakaran mayat, maka tersebabkan polusi dan bahaya terhadap lingkungan. Itu beberapa agama juga percaya. Nah, faktanya nih, jika kita menguburkan sebuah mayat, maka tanah di sekeliling tanah lainnya menjadi lebih subur. Yang terakhir, mengubur mayat itu juga sangat murah, tidak memerlukan banyak biaya. Dan bumi tersedia banyak dan luas untuk sebuah kuburan. Tetapi untuk pengkremasian dan membakar, Anda membutuhkan beton kayu. Nah, kedua, kremasi atau pengabuan. Ada praktik ini penghilangan jenazah manusia setelah meninggal dengan cara membakarnya. Biasanya hal ini dilakukan di sebuah krematorium, pancaka, atau biasa juga disebut makam di Bali yang disebut sebagai setra atau pasetran. Namun sekarang sudah ada gedung khusus untuk pengkremasian. Nah, apabila dilakukan di sebuah pancaka, biasanya jenazah ditaruh di sebuah peti kayu dan dibakar pada suhu 760-1150 derajat Celcius. Abu pembakaran kira-kira beratnya sekitar 5% berat dari jenazah. Nah, terhadap beberapa pandangan terhadap kremasi, ada yang dianjurkan dan dibolehkan dan tidak dibolehkan. Namun kremasi dipercaya sebagai sesuatu yang suci bagi beberapa agama, maka diperbolehkan bagi beberapa agama. Sekian, terima kasih pandangan manusia terhadap penguburan dan pengkremasian. Saya Fatia Mutiara Persani, izin mundur diri, terima kasih. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, masing-masing agama memiliki alasan yang berbeda-beda dan memilih antara proses kremasi atau penguburan dan juga alasan tersebut memiliki kaitannya dengan Tuhan, dunia, dan manusia. Dalam hal ini misalnya agama Hindu dan Buddha yang cenderung memilih kremasi, dikarenakan tradisi masyarakat pada zaman Buddha yang membakar atau melakukan proses kremasi pada jenazah keluarganya. Serta menurut agama Hindu dan Buddha, kremasi mempercepat proses meleburnya jiwa manusia kembali kepada alam. Dalam agama Kristen dan Katolik yang memiliki cenderung memiliki penguburan dikarenakan cerminan dari penguburan Yesus Kristus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.